Shalom, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai di mana kita? Tentunya pasti sampai di jalan Tuhan. Saya percaya kita menerima mujizat demi mujizatnya. Yang belum, nggak usah khawatir. Ini banyak yang sudah pulang dari rumah sakit, tapi saya punya PR, harus sampai sembuh ya. Jadi yang masuk rumah sakit, makanya ikuti doa, ikuti renungan harian terus. Anda akan mengalami pertobatan demi pertobatan dan Anda akan jadi semakin kuat. Karena kecintaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan bayar lunas segala sesuatunya. Semua janji Tuhan akan dibayar lunas. Kecintaan Tuhan, cinta sayang kita kepada Tuhan akan dibayar lunas. Oke, kita tundukkan kepala untuk masuk di dalam renungan harian Kristen yang selanjutnya ya. Bapa, kami berdoa, terima kasih Tuhan buat setiap janjimu yang sudah kau tepati, tapi kami percaya Tuhan pemulihannya biar 100%. Tuhan, kau mantapkan iman kami, kau mantapkan kesembuhanmu, pemulihanmu, kuasamu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Biar kami responi semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka di dalam 2 Tawarik pasal ke-21. Sebuah pengamatan saya yang ini luar biasa. Ketika kita mempelajari tentang 2 Tawarik, tentang raja-raja itu ada terbelah jadi dua pihak. Ada raja-raja yang baik, yang benar. Ada raja-raja yang tidak cari Tuhan, yang jahat, kelakuannya jahat. Nah, dalam 2 Tawarik pasal 21 ayat yang ke-6 dan ke-7 kita bisa membaca. Kita baca 2 Tawarik 6 ayat 21. Ia hidup ayat yang kelima lebih enak. 2 Tawarik 21 ayat yang kelima, 6, 7. Yoram berumur 32 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjiannya yang diikatnya dengan Daud. Sesuai dengan yang dijanjikannya. Bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Wah, ini keren sekali ayat firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan ini begitu dahsyat, luar biasa. Sehingga kita bisa melihat di sini. Ini kan Yoram berumur 32 tahun. Kita lihat dari kisah ini, Yoram jahat. Jahatnya orang zaman dahulu itu gini. Ilah-ilah lain dan Tuhan itu kadang disandingkan, kadang malah tidak menyembah Tuhan. Nah, hari ini tuh banyak orang keblinger lihat dunia yang wow, dunia yang keren, segala sesuatunya. Tempat pariwisata yang keren. Tuhan jadi enggak, Tuhan bisa besok. Tuhan bisa kapan? Ibadah itu bukan sesuatu yang wow hari ini. Serius. Ini ngeri sekali saya. Orang cinta kepada Tuhan. Dan ini akan digenapi. Karena gini, jalan yang Tuhan akan buka untuk menuju kepada surga itu sempit, sangat amat sempit, sesek. Artinya gimana? Itu gang di gang
gang kecil di diri kita itu masih bisa masuk mobil. Oh enggak Pak Pendeta, ada yang di gang kecil saya itu cukup buat sepeda motor. Ya mungkin ya seperti itu. Oh enggak Pak Pendeta, ada yang cukup buat orang jalan. Nah orang jalan kan sepeda motor bisa, ya kan ya. Tapi ini kata firman Tuhan, artinya gimana? Seperti kita melewati celah sempit. Ada film yang seseorang yang bisa selamat di 30 hari. Filmnya itu nggak salah 30 hari ya. 30 hari dia bisa bertahan. Hanya minum ya. Seperti itu baru ditemukan. Kalau salah itu ya filmnya ya. Nah, yaitu seperti masuk di antara sela berbatuan, dan itu cukup buat badan kita. Itulah seperti itu firman Tuhan mengatakan jalan menuju ke surga. Nggak banyak orang suka, banyak orang untuk memilih jalan yang lebar, dan itu jalannya orang jahat. Orang jahat ke sana semua. Orang jahat akan ke sana semua. Dan orang jahat akan lebih. Anda sendiri aja sekarang tak berhadapkan ya. Bapak Ibu semuanya, anak-anak muda sekalian ya. Anda mau milih jalan yang lebar apa jalan yang kecil? Pasti semuanya juga akan milih, oh enakan lewat tol Pak. Lebih bagus, jalannya lebih enak. Jalan sempit kadang-kadang itu enggak diaspal, enggak dibeton, enggak diperhatikan pemerintah. Kalau jalan besar, jalan tol itu bagus. Ada banyak jalannya itu. Dan lebih cepat sampainya. Terus kemudian ada wahana-wahananya, ada pendukungnya, fasilitasnya. Tersedia SPBU, tempat rest area. Rest areanya ada McD-nya, macam-macam dan lain sebagainya. Ada ya macam-macam ada teman. Nah, itu kita di dunia ini. Untuk milih yang jalan umum, itu pengen yang besar atau sempit. Untuk jalan ke surga, sama. Orang akan milih juga jalan yang lebih besar. Nggak banyak orang suka seperti kita. Duduk diam di kaki Tuhan. Kalau bisa mereka mencari, ada yang tanya mungkin ya, mencari masalah dengan masalah. Nah, ini saya jelaskan di sini. Seringkali kita itu mencari satu kunci untuk menemukan jalan keluar dengan masalah yang kadang-kadang ini. Utang ditambah dengan utang. Nah, masalah dengan masalah kan. Kali tutup lubang. Apalagi masalah dengan masalah. Sudah tahu orang tersebut tidak bisa diajak kerjasama, masih minta bantuan orang itu. Masalah dengan masalah. Sudah ngerti kalau berharap sama manusia itu pasti ujung-ujungnya mengecewakan. Kita tetap berharap. Itu namanya masalah dengan masalah. Nah ini kadang-kadang kita itu mengharapkan menutup masalah dengan masalah yang baru. Ini yang saya bilang masalah dengan masalah. Ketika kita berdoa kan kemarin saya ngomong masalah. Ada yang banyak bertanya, kok masalah dengan masalah Pak? Iya. Padahal Tuhan adalah penyelesai masalah. Kenapa nggak minta jalan ke Tuhan untuk menyelesaikan masalah? Nah, seringkali ini juga terjadi, kembali ke kisah Alkitab lagi, Yoram melakukan hal yang seperti itu. Mereka ingin mencari jawaban di dalam ilah lain, patung dewa. Ini kan ngeri. Ilah itu berbicara bukan hanya Tuhan lain, kesukaan. Apa yang mengikat diri kita itu yang namanya dewa, hobi kah? Apa coba yang makanan kah? Kesenangan apapun yang sampai kita itu tidak bisa
melepaskan, tidurkah? Pokoknya gini, ilah itu juga berbicara apa yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa berangkat ibadah. Itu harus diselesaikan. Pak, kalau saya mempunyai dosa, itu juga bisa katakan ilah. Tapi ketika kita berangkat, tetap berangkat ibadah, itu bukan jadi ilah. Nanti lama-lama bisa terkikis. Anda berarti sudah mempersembahkan diri Anda dengan baik kepada Tuhan. Karena persembahan yang baik bukan hanya persembahan tentang apapun yang kita punya kita berikan kepada Tuhan. Bukan hanya itu. Persembahkan diri kita itu juga yang terutama. Memberikan yang terbaik buat Tuhan, diri kita. Datang ke ibadah itu kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Itu bagus. Nanti lama-lama itu akan terkikis. Semua dosa-dosa kita akan terkikis. Nah, ini melakukan hal yang jahat, ilah, melakukan sembahan kepada Allah lain. Dan ini jahat di mata Tuhan. Tapi di sini ayat yang ke-7 ini saya speechless ya. Namun demikian 2 Tawarik 21 ayat 7. Namun demikian Tuhan tidak memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian. Jadi gini, saya ingin menjelaskan gini. Kita harus berdoa. Tuhan marah. Ya kita harus bilang, I know God. Tuhan marah kepada kita. Tuhan jengkel kepada kita. Tuhan muak kepada kita. Tuhan acuh tak acuh kepada kita. Mungkin kesalahan yang kita lakukan maupun keluarga kita melakukan. Tiba-tiba keluarga kita datang ke kesembahan. Kita tidak tahu sehingga keluarga kita mendapatkan murka daripada Tuhan. Atau bukan hanya keluarga, tapi keluarga besar melakukan sesembahan. Atau kita diundang di perayaan yang Tuhan tidak suka, menyembah ilah lain. Ya, kadang-kadang bisa juga seperti itu. Ya. Tuhan marah kepada kita. Pada posisi Tuhan marah. Kalau kita senantiasa berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan dengan segenap hati, mencari Tuhan setiap waktu, setiap detik. Kita minta tuntunan Tuhan, minta tolong Tuhan, tolong. Tuhan tolong. Tuhan jangan palingkan wajah-Mu daripadaku. Tuhan jangan acuh, kita mohon terus. Kan firman Tuhan dikatakan gini, minta belum dapat, oke, cari belum dapat, ketok sampai kita itu mengetok itu enggak, proses mengetok ya. Contoh ya, apalagi rumahnya yang besar gitu ya, rumah besar, terus kemudian dia ada di dalam ruangan, pintunya juga tertutup rapi. Orang ngetok dari mulai pagar besi sampai ke pagar itu butuh effort yang tinggi. Ya gitulah kita berdoa. Mulai tek gembok, tek. Bu, tek. Itu dari mulai itu wajar butuh effort, butuh tenaga, butuh perjuangan lah ya. Butuh perjuangan sampai harus dia denger, sampai dia harus mendengar itu butuh. Setelah dia pembantunya membukakan, baru disampaikan. Ada yang pintunya tidak dikunci, tapi pintu utama itu gede besar, tidak disediakan bel, itu harus ngetok tok. Tangan kita mulai terasa sakit. Kadang-kadang gitu, kita nyembah sampai tangan kita capek, lutut kita ini capek. Itu namanya mengetok memang. Surga mengetok
pintu surga. Biar Tuhan. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Untuk apa? Sampai Tuhan ngomong dalam hidup kita. Ngomong itu dalam bentuk apa? Kita dapat ayat firman Tuhan, dapat khotbah, dapat ayat firman Tuhan di dalam perjamuan, itu juga meneguhkan. Kini kita juga setiap hamba Tuhan seperti saya dan yang lainnya pasti berdoa. Itu ayat perjamuan didoakan supaya itu tersampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dengan ayat, ada message, ada pesan khusus buat Bapak Ibu Saudara, adik-adik semuanya, anak remaja, pemuda, ya seperti itu. Dan itu kalau Tuhan sudah ngomong, baru Tuhan ngomong, itu tujuannya buat apa? Tuhan akan ngomong, aku akan berjanji memulihkan engkau. Itu tangkep. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, Tuhan akan menepati. Berdoa sampai Tuhan ngomong satu patah kata, aku akan tolong engkau. Berdoa sampai Tuhan. Jadi jangan sampai kita doa belum dijawab, sudah putus. Enggak. Kalau Tuhan ingin pulihkan kita, doa terus, doa, ketok pintu sampai Tuhan pulihkan, sampai Tuhan berjanji. Dan ingat ini di janjinya ya, janji kepada Daud, kepada keturunannya. Namun demikian Tuhan tidak memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diingat. Kalau Tuhan sudah sampai berjanji kepada kita, nak, aku akan pulihkan keluargamu. Anakku, aku akan pulihkan engkau. Engkau akan menjadi anak yang pintar. Engkau akan menjadi anak yang cerdas. Engkau akan diberkati Tuhan, dapat pekerjaan yang bagus. Engkau akan dapat jodoh yang bagus. Engkau akan dapat pekerjaan yang layak. Gajimu akan dinaikkan. Apapunkah itu yang Tuhan janjikan. Doa harus sampai Tuhan berjanji kepada kita. Kita sampai dapat janji Tuhan dalam hidup kita. Dan itu pegang janji Tuhan. Pegang dengan kuat. Itu tidak akan putus. Berapa tahun tidak akan pernah putus. Ikuti saja. Kamu ikuti saja sampai Tuhan menggenapi dalam hidup kita. Jadi teruslah berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami yang sudah dipulihkan, Tuhan terus pelihara dalam pemulihannya. Jagai kami Tuhan. Hindarkan kami Tuhan dari makanan-makanan apapun yang memang kami pantang. Tidak boleh makannya. Biar kami semakin sehat. Biar kami terus bisa beribadah. Kami siapapun yang mengalami sakit di dalam pembaringan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan sembuhkan setiap kami Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan akan sembuhkan juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang luar biasa. Terus lakukan pemulihan-pemulihan dalam hidup kami. Kami terus bertobat. Kami akan menjauh dari kehidupan yang jahat. Kami akan masuk dalam pintu yang sesak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati Jemaat GBI Balong Rawe, gereja-gereja lain. Tuhan memberkati yang di luar negeri, Tuhan memberkati. God bless you.